Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat mengenai infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dewi Khairunisa, Clara Natalia, Andreas Syahali, dan Nadia Puspita Ningtyas. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang infrastruktur TI. Tapi sebelum kita berdiskusi tentang infrastruktur TI, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih infrastruktur TI. Jadi menurut kelompok kami, infrastruktur TI itu merupakan sumber daya teknologi yang digunakan bersama untuk menjadikan platform bagi aplikasi perusahaan. Nah, di dalam infrastruktur TI itu sendiri terdapat perangkat keras, perangkat lunak, maupun layanan-layanan yang digunakan bersama dalam perusahaan. Untuk perangkat infrastruktur TI itu sendiri ada 6 macam ya. Yang pertama ada platform komputasi, yang kedua ada layanan telekomunikasi, yang ketiga ada layanan pengelolaan data, yang keempat ada layanan perangkat lunak aplikasi, yang kelima ada pengelolaan fasilitas fisik, dan yang terakhir ada manajemen IT. Nah, dari keenam perangkat infrastruktur TI ini, keenam-enamnya itu memiliki kegunaan masing-masing atau memiliki manfaat masing-masing. Nah, untuk platform komputasi itu sendiri, jadi platform komputasi ini digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten. Nah, untuk perangkat infrastruktur yang kedua yaitu layanan telekomunikasi. Jadi di layanan telekomunikasi ini bermanfaat untuk menyediakan data, suara, konektivitas video kepada karyawan, pelanggan maupun pemasok. Untuk yang selanjutnya, layanan pengolahan data. Jadi dalam layanan pengolahan data ini memang benar-benar fungsinya untuk mengolah data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Jadi untuk semua yang berhubungan dengan data, entah itu mengolah atau menganalisis, semuanya masuk dalam layanan pengolahan data. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, layanan perangkat lunak aplikasi. Jadi dalam layanan perangkat lunak aplikasi ini menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan. Nah, contohnya ini kayak perencanaan sumber daya perusahaan manajemen, entah itu hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan lain sebagainya yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Oke, yang selanjutnya ada layanan pengelolaan fasilitas fisik. Jadi dalam layanan pengelolaan fasilitas fisik ini memang benar-benar digunakan untuk mengembangkan dan mengelola instalasi fisik. Terus selanjutnya ada manajemen TI. Jadi manajemen TI ini dia ini digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI. Biasanya dalam manajemen TI ini dia ini menyediakan program layanan proyek. Nah, teman-teman, kita juga perlu tahu
bagaimana sih tahapan evolusi infrastruktur TI itu? Jadi memang ditemukan bahwa dari tahun ke tahun untuk infrastruktur TI itu mengalami perkembangan yang sangat bagus sekali dari era mesin akunting sampai dengan era yang sekarang. Nah, coba kita lihat di era mesin akunting itu eh, diterapkan pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1950. Tapi untuk era mesin akunting itu sendiri dia itu bisa disebut dengan komputer primitif. Jadi dia itu hanya bisa digunakan untuk perusahaan akuntansi. Nah, menginjak tahun 1959 mulai diterapkannya era mainframe dan komputer mini. Jadi di era mainframe dan komputer mini ini sudah semakin berkembang ya, karena dia ini bisa sudah bisa melakukan pemrosesan terpusat, dan dia ini sudah bisa dihubungkan ke ribuan terminal. Jadi semakin berkembang. Nah, menginjak tahun 1981 itu eranya sudah berbeda lagi, yaitu memasuki era komputer pribadi. Nah, ini juga lebih berkembang lagi ya teman-teman, karena di era komputer pribadi ini infrastruktur TI-nya itu sudah didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Nah, untuk selanjutnya di tahun 1983 sampai sekarang itu memasuki era klien atau server. Jadi di era ini itu kebanyakan sudah komputer server itu sudah lebih kuat karena dia bisa menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Jadi sudah lebih berkembang lagi karena semuanya sudah bisa ditangani, terutama pada permasalahan pengelolaan dan pemrosesan data. Nah, untuk perkembangannya lagi yaitu era komputasi cloud dan mobile. Nah, ini diterapkan pada tahun 1992 hingga sekarang. Nah, ini juga teman-teman sebenarnya sudah pakai sih, karena teman-teman sudah ada laptop, sudah ada smartphone ya, bukan lagi handphone tapi smartphone. Dan teman-teman saya yakin dan percaya semuanya juga punya. Nah, ini lebih berkembang lagi, perkembangannya luar biasa karena era ini itu sudah bisa disambungkan ke dalam LAN dan penggunaan standar peranti lunak yang semakin luas. Jadi bisa menghubungkan jaringan yang berada dan perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan keseluruhan perusahaan itu, sehingga informasi yang didapat itu dia ini bisa bergerak bebas di dalam perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi penggerak dalam evolusi infrastruktur. Yang pertama yaitu hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Nah, hukum ini menjelaskan peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer, melipat gandakan daya prosesor setiap 18 bulan sekali dan menurunkan harga komputasi setengahnya. Nah, yang kedua yaitu hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Nah, hukum ini yaitu penggerak teknologi kedua yang mengubah infrastruktur TI penyimpanan digital berkapasitas besar. Nah, jumlah informasi digital meningkat kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini mengatakan bahwa nilai atau kekuatan dari jaringan bertumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan tersebut. Metcalfe dan yang lainnya menunjukkan peningkatan pengembalian terhadap skala yang didapatkan oleh para anggota jaringan seiring dengan semakin banyaknya orang yang tergabung ke dalam jaringan tersebut. Nah, karena jumlah anggota dalam sebuah jaringan bertumbuh secara linear,
nilai dari keseluruhan sistem bertumbuh secara eksponensial dan terus bertambah selamanya seiring bertambahnya anggota. Yang keempat yaitu penurunan biaya komunikasi dan internet. Nah, turunnya biaya komunikasi dengan cepat dan semakin banyaknya kesempatan dalam industri teknologi untuk menggunakan standar-standar komputasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu pengaruh standar dan jaringan. Era komputasi internet perusahaan didominasi oleh sejumlah besar PC yang disambungkan ke dalam LAN dan penggunaan standar dan peranti lunak yang semakin luas untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan keseluruhan perusahaan sehingga informasi dapat bergerak bebas di dalam perusahaan. Nah, standar teknologi ini spesifikasi yang menentukan kompatibilitas berbagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Standar teknologi meluncurkan skala ekonomi yang dahsyat dan menghasilkan penurunan harga karena para produsen berkonsentrasi pada produk yang dibuat berdasarkan standar tunggal. Tanpa skala ekonomi tersebut, komputasi bagian apapun akan menjadi jauh lebih mahal daripada yang ada saat ini. Selanjutnya yaitu komponen infrastruktur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang platform perangkat keras komputer. Nah, pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem serta 3 produsen chip terkemuka. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux, yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystem ataupun prosesor buatan IBM. Yang kedua yaitu aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar dolar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan, pengelolaan database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Yang keempat yaitu platform jaringan. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Yang kelima yaitu platform internet. Nah, platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan lainnya. Manajemen guna mendukung situs web perusahaan termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Nah, yang terakhir yaitu jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tren platform perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu tren platform perangkat keras saat ini, meliputi yang pertama, platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Nah, yang kedua, konsumerisasi dari IT dan beyond. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu komputasi jaringan.
Nah, komputasi jaringan ini melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Nah, penyebab digunakannya komputasi jaringan ini biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta gegesitan. Nah, yang keempat yaitu virtualisasi. Virtualisasi ini proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Nah, virtualisasi ini membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan penghemat ruang penyimpanan pada pusat data dan penggunaan energi. Selanjutnya yaitu tren platform perangkat keras terkini yang nomor 5, yaitu cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing yaitu sebuah layanan yang memungkinkan kita untuk mengakses sumber daya komputasi dari mana saja, kapan saja, dan kita bisa mengonfigurasikan sendiri kebutuhan yang kita mau dengan cepat dan mudah selama kita terhubung dengan jaringan atau internet. Cloud computing itu sendiri memiliki 3 model layanan. Model layanan yang pertama yaitu infrastruktur cloud computing sebagai layanan atau Infrastructure as a Service yang biasa dikenal dengan istilah IaaS. Dengan layanan infrastruktur cloud computing sebagai layanan, pelanggan dapat mengonfigurasikan unit komputasi, baik itu storage, network, CPU, dan sebagainya yang dipunyai dan disediakan oleh penyedia layanan. Salah satu contoh layanan IaaS ini yang populer yaitu virtual machine, di mana dengan layanan virtual machine kita dapat mengonfigurasikan kebutuhan yang kita mau untuk membangun sebuah komputer. Kita dapat mengonfigurasikan berapa besarnya storage, sistem operasi apa yang akan kita install, dan sebagainya. Setelah konfigurasi tersebut selesai dilakukan dan sistem operasi telah terinstal, maka kita dapat login ke komputer tersebut dan menggunakan komputer tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang kita mau. Model layanan cloud computing yang kedua yaitu platform cloud computing sebagai layanan atau platform as a service. Layanan PaaS ini ditujukan untuk para pengembang perangkat lunak atau pada zaman sekarang bisa juga disebut developer. Tujuan utama dari layanan ini yaitu untuk mempermudah pelanggan ketika ingin menjalankan aplikasi yang telah dibangun oleh pihak developer. Jadi pelanggan tinggal mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan mereka tanpa perlu menyiapkan beberapa kebutuhan perangkat lunaknya, karena hal tersebut telah disiapkan dan juga dikelola oleh penyedia layanan. Contoh dari layanan PaaS ini, Force.com, buatan Salesforce yang mengizinkan pengembang perangkat lunak atau developer untuk membangun aplikasi menggunakan servernya secara gratis. Ketika pengembang perangkat lunak ingin membuat sebuah aplikasi di Force.com telah menyiapkan beberapa kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi yang akan dibuat tersebut. Pengembang perangkat lunak hanya perlu memodifikasi aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, apabila aplikasi tersebut diibaratkan sebuah rumah, maka Force.com di sini telah menyiapkan fondasi dari rumah tersebut dan beberapa kebutuhan pokok untuk membuat rumah tersebut. Nah, jadi di sini pihak developer hanya tinggal memodifikasi rumah tersebut ingin dibuat seperti apa. Model layanan cloud computing yang ketiga yaitu perangkat lunak cloud computing sebagai layanan atau software as a service, bisa juga disingkat dengan SaaS. Layanan SaaS yaitu di mana para pelanggan tinggal langsung memakai aplikasi yang telah disediakan. Biasanya pengguna tinggal mendaftar dan setelah selesai melakukan pendaftaran, pengguna tinggal login untuk menjalankan aplikasi tersebut. Dengan SaaS, pelanggan tidak perlu mengelola apapun karena semua pengelolaan agar aplikasi tersebut bisa berjalan akan dilakukan oleh penyedia layanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini.
Tanpa cloud computing, apabila kita ingin menjalankan suatu aplikasi yang telah kita bangun, maka kita perlu menyiapkan dan juga mengelola yang pertama, network, storage, server fisik, virtualization engine, sistem operasi, middleware, runtime, data, dan juga aplikasi itu sendiri. Semua hal tersebut perlu kita kelola sendiri dan tentu bukan hal yang mudah. Apabila pengguna menggunakan layanan IaaS, maka pengguna cukup mengelola sistem operasi, middleware, runtime, data, dan aplikasinya. Sedangkan untuk network device, storage, server fisik, virtualization engine akan dikelola oleh penyedia layanan. Untuk layanan PaaS, pengguna hanya perlu mengelola data dan aplikasinya saja, sedangkan untuk yang lainnya akan dikelola oleh penyedia layanan. Dan yang terakhir adalah layanan SaaS. Dalam layanan SaaS ini, semua pengelolaan akan dilakukan oleh penyedia layanan, sedangkan pengguna hanya perlu memakainya saja. Selanjutnya, tren platform perangkat keras terkini yang nomor 6, yaitu green computing. Apa itu green computing? Green computing di sini lebih mengarah kepada perilaku dalam menggunakan sumber daya komputasi secara efisien, yaitu dengan memaksimalkan energi dan memperpanjang masa pakai atau penggunaan perangkat keras untuk meminimalisir dampaknya bagi lingkungan. Contoh nyata dari green computing itu sendiri yaitu misalnya yang pertama, meminimalkan konsumsi listrik perangkat komputer, merancang komputer yang hemat energi, mendaur ulang sisa dari perangkat elektronik yang tidak digunakan, meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk menunjang praktik green computing ini, para pengembang perangkat lunak atau developer perlu menggunakan prosesor hemat energi dengan energi yang prima. Kenapa? Karena dengan menggunakan prosesor handal yang hemat energi dapat mengurangi kebutuhan dalam penggunaan listrik dan dapat mengurangi persentase kegagalan perangkat keras yang digunakan. Untuk mengembangkan prosesor handal yang hemat energi itu tadi, para pengembang perangkat lunak berhasil mengembangkan teknologi multi-core processor. Apa itu multi-core processor? Multi-core processor adalah kombinasi dua atau lebih inti prosesor ke dalam sebuah integrated circuit, atau kita biasa mengenalnya dengan istilah IC. Dengan menggunakan teknologi multi-core processor yang menggunakan dua atau lebih inti prosesor, maka dapat menghemat penggunaan listrik pada perangkat tersebut, meningkatkan performanya, dan perangkat tersebut dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus secara efisien. Kini, para developer telah banyak mengembangkan multi-core processor ini. Kita ambil contoh handphone di era modern ini, misalnya iPhone 11 Pro Max telah menggunakan prosesor hexacore atau 6 prosesor inti. Dan juga Samsung terbaru yaitu Samsung S20 Ultra telah menggunakan 8 inti prosesor atau biasa disebut dengan octa-core. Nah, dua perangkat ini diklaim dapat memberikan performa yang sangat baik meskipun menjalankan beberapa tugas sekaligus dan juga hemat dalam penggunaan baterainya. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka sistem-sistem di dalam sebuah perangkat akan semakin besar dan juga rumit. Dilihat dari jumlah perangkat jaringan yang ada saat ini, bisa terhitung miliaran atau bahkan lebih, maka apabila di dalam perangkat tersebut terjadi masalah atau problem, pengembang perangkat lunak akan kesulitan untuk mengatasi semua problem tersebut karena jumlah perangkat yang semakin banyak dan semakin canggih, tentunya perangkat tersebut menggunakan sistem yang sangat rumit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengembang perangkat lunak berhasil mengembangkan teknologi yang namanya autonomic computing atau bisa disebut juga komputasi otonom. Komputasi otonom yaitu di mana sistem dari perangkat lunak yang digunakan berfungsi untuk mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan memperbaiki perangkat itu sendiri apabila perangkat tersebut mengalami masalah.
Contoh dari teknologi komputasi otonom ini adalah sistem antivirus. Antivirus ini adalah sebuah sistem yang dapat mendeteksi dan juga memperbaiki perangkat dari virus yang ada di perangkat dengan cara membersihkan atau menghapus virus tersebut dan mengkonfirmasinya ke pengguna. Salah satu aplikasi antivirus yang populer yaitu Smartdoc. Setelah kita membahas tren platform perangkat keras terkini, kita akan membahas tren platform terkini untuk perangkat lunaknya, yang diawali dengan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source ini adalah perangkat lunak yang dihasilkan atau dibuat oleh kelompok developer di seluruh dunia. Perangkat lunak open source bebas dibuat atau dimodifikasi oleh pengguna dan juga bebas disebarluaskan pada pengguna lain secara gratis. Perangkat lunak open source ini terus berkembang hingga sekarang dan terbukti dapat diterima dan juga diproduksi secara komersil. Salah satu contoh perangkat lunak open source yang populer yaitu Linux. Linux itu sendiri diciptakan oleh pemrogram asal Irlandia yang bernama Linus Torvalds dan pertama kali ditampilkan di internet pada bulan Agustus 1991. Kelebihan dari Linux ini adalah karena sistemnya yang open source, maka kita bebas memodifikasi perangkat lunak Linux tersebut sesuai dengan keinginan kita secara gratis. Dengan kebebasan tersebut, maka pengguna dapat mengembangkan potensi dan juga kreativitas mereka untuk mendesain dan juga mengelola sendiri sistem operasi yang akan mereka gunakan. Namun, Linux juga memiliki kekurangan. Karena sistem operasi Linux yang open source, maka masing-masing pengguna akan mengembangkan dan memodifikasi Linux sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, apabila sistem operasi Linux yang mereka gunakan mengalami masalah, maka pengguna dipaksa untuk memperbaiki sendiri sistem operasi Linux tersebut, atau mencari solusi dengan cara bertanya kepada komunitas pengguna Linux. Selanjutnya, perangkat lunak untuk web, yang terdiri dari Java, HTML, dan HTML5. Yang pertama yaitu Java. Apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Java diciptakan oleh James Gosling dan Greg King di laboratorium Sun Microsystems pada tahun 1992. Kemudian, pada tanggal 13 November 2006, Sun merilis Java sebagai perangkat lunak open source di bawah peraturan GNU General Public License atau GPL yang prosesnya selesai pada 8 Mei 2007. Perangkat lunak Java ini dirancang untuk dapat beroperasi di seluruh jenis komputer dan perangkat lainnya tanpa memandang jenis sistem operasi apa yang digunakan oleh perangkat tersebut. Kini, platform Java telah menyebar dan banyak digunakan di ponsel, smartphone, mobil otomatis, pemutar musik, peralatan game, dan sistem TV kabel. Bahkan, Java juga digunakan oleh Google sebagai bagian integral dari sistem operasi Android pada perangkat mobile. Nah, mengapa Java dapat sepopuler itu hingga digunakan di berbagai perangkat? Karena Java memiliki sifat multi-platform. Maksud dari multi-platform di sini yaitu perangkat lunak Java dirancang agar dapat beroperasi di seluruh perangkat dan juga di seluruh sistem operasi yang digunakan oleh perangkat tersebut. Jadi, dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, kita dapat mengembangkan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Misal, kita ingin membuat aplikasi kasir berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java, maka nanti aplikasi tersebut dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. Sedangkan pada level perusahaan, Java digunakan untuk aplikasi e-business dan juga e-commerce. Selanjutnya HTML dan HTML5. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang menampilkan berbagai informasi berupa tulisan. HTML juga digunakan untuk menciptakan link yang akan mengantarkan kita ke sebuah objek atau ke halaman web lainnya. Cara kerja link tersebut yaitu kita hanya perlu mengarahkan pointer ke sebuah kata, kemudian klik, maka link tersebut akan mengarahkan kita ke dokumen atau ke halaman web lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, HTML telah dikembangkan lagi menjadi HTML5. HTML5 di sini bisa membuat halaman web menjadi lebih interaktif
karena halaman web bisa menampilkan gambar, suara, maupun video. HTML5 memiliki fungsi yaitu dapat menyesuaikan tampilan ketika membuka halaman web di perangkat mobile maupun di perangkat desktop. Selain itu, HTML5 juga memiliki kelebihan yang dapat mendukung penyimpanan data dari halaman web secara offline. Nah, tren platform terkini untuk perangkat lunak selanjutnya adalah layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web sendiri merupakan sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Layanan web dapat digunakan untuk membangun aplikasi berbasis standar terbuka yang menghubungkan sistem dua organisasi yang berbeda, dan keduanya juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang menghubungkan sistem yang berbeda dalam satu perusahaan. Layanan web sendiri tidak bergantung pada suatu sistem operasi atau bahasa pemrograman. Dasar teknologi dari layanan web adalah XML atau Extensible Markup Language, di mana XML sendiri dapat melakukan presentasi, komunikasi, dan penyimpanan data. Selanjutnya yaitu arsitektur berorientasikan layanan, adalah rangkaian layanan yang mengkomunikasikan aplikasi kerja perangkat lunak satu sama lain. Para pengembang perangkat lunak menggunakan ulang layanan ini dengan kombinasi yang berbeda untuk mengumpulkan aplikasi lain yang dibutuhkan. Tren platform terkini untuk perangkat lunak yang terakhir adalah layanan alih-daya perangkat lunak dan cloud service. Pertama, perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersil untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu. Perusahaan penyedia aplikasi perangkat lunak perusahaan seperti SAP dan Oracle, PeopleSoft telah mengembangkan perangkat lunak terpadu yang dapat mendukung proses utama sebuah bisnis, mulai dari penggudangan, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan kepada divisi keuangan maupun sumber daya manusia. Yang kedua, alih daya perangkat lunak. Alih daya perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar. Yang ketiga, perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakannya tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Yang keempat adalah mass apps dan apps. Mass apps sendiri merupakan gabungan dan penyesuaian perangkat lunak untuk menciptakan aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Mass apps web mengombinasikan dua atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya. Apps adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet. Menciptakan infrastruktur teknologi informasi yang saling berhubungan dan menunjang memiliki beberapa tantangan tersendiri. Berikut merupakan isu manajemen yang muncul akibat hal tersebut. Pertama, berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Kedua, manajemen dan tata kelola atau governance. Pertanyaan-pertanyaan penting seputar pengaturan teknologi informasi adalah, haruskah setiap divisi dan departemen masing-masing bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil? Apakah infrastruktur teknologi informasi harus dikontrol dan dikelola secara terpusat? Dan lain sebagainya. Ketiga, melakukan investasi infrastruktur secara bijak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk aset teknologi harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh. Yang kedua, model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan oleh perusahaan, strategi bisnis perusahaan, strategi infrastruktur, dan biaya teknologi informasi perusahaan, penilaian teknologi informasi, pelayanan dari perusahaan pesaing, dan investasi infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat dari kami. Semoga bermanfaat.
Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, yuk kita diskusikan bersama. Terima kasih, tetap semangat ya.